Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan POP, Polisi Oh Polisi. Saya ucapkan terima kasih pada para pemirsa sekalian yang masih setia mengikuti POP. Kita masih membicarakan masalah ataupun pemberitaan yang berkaitan dengan tragedi di Rumah Jenderal. Tetapi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa kisah ini sekarang sudah menjelang pada akhir daripada sinetron Duren 3. Oleh karena itu, yang akan kita sampaikan saat ini bukan berupa perkembangan dari kasus atau penanganan kasus yang sangat misterius itu, tetapi karena itu sudah semakin terang benderang, maka kali ini kita akan mencoba mengulas kembali ya cerita itu dari awalnya sehingga mengapa kok sampai menjadi viral, kira-kira gitu ya. Ini resume atau kronologi yang dari awal sampai terakhir kemarin berita ditetapkannya Bapak Sambo menjadi tersangka dan pengakuan dari Bapak Sambo yang akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Jadi dimulai ya, kisah ini kan terjadi tanggal 8 Juli, hari Jumat sore. Kejadiannya adalah didasari kepada rasa dendam dan kebencian dari Bapak Ferdi Sambo kepada Brigadir Y yang merupakan sopir Ibu Putri, yaitu istri Pak Sambo, akibat dari tindakan Brigadir Yosua. Begitu katanya. Itu dianggap melanggar martabatnya sehingga dia sangat benci sekali dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Y itu, di mana itu direncanakan dengan anak buahnya dan pelaksanaannya pun oleh Baradae atas perintah dari Bapak Jenderal. Itulah kira-kira dimulainya peristiwa ini. Dan benar terjadi waktu itu, kurang lebih sore Jumat terjadi eksekusi, dan eksekusi itu disertai dengan suatu emosional yang tinggi sehingga meskipun Baradae sudah menembak ya, tapi dia masih emosi sekali. Dan kemudian setelah itu terjadi, timbul pikiran Bapak Sambo itu untuk menutupi kejadian yang sebetulnya, karena itu ternyata kan Brigadir Yosua meninggal dan dia secara spontan memanggil anak buahnya yang di bawah propam maupun kode etik ya, terus kemudian dikerahkan semua untuk datang ke TKP dan untuk merekayasa kejadian. Jadi seakan-akan dia menyusun skenario itu bukan skenario tertulis ya, tetapi langsung saja dia menembak ke atas untuk menghilangkan jejak, seakan-akan nanti Brigadir Y itu yang menembak, karena itu didesain sebagai suatu kasus seakan-akan tembak-menembak kan gitu. Jadi itu merusak TKP dan merubah TKP itu melibatkan kurang lebih 30 orang yang kemudian akhirnya oleh Bapak Kapolri diperintahkan untuk dinonaktifkan dan diisolasi dan kemudian diperiksa. Nah, jadi gini, ini diawali dengan dendam dan kebencian Bapak Jenderal itu kepada supirnya, karena supirnya dianggap telah mencederai martabat keluarganya. Oke, nah, kemudian hasil daripada rekayasa itu tadi baru diumumkan hari Senin dengan rilis yang sangat konyol itu ya, rilis yang sangat menurut kita semua sangat banyak kejanggalan. Saya waktu itu menorehkan ada kurang lebih 30 kejanggalan. Nah, dengan rilis itu menimbulkan kembali kan kebencian masyarakat dan dendam masyarakat kepada polisi. Kok polisi yang sudah dibayar dengan pajak mahal-mahal gitu, digaji dengan pajak, kok kerjanya seburuk itu gitu kan. Ternyata di dalamnya terjadi penyidik yang nggak benar, kemudian jenderal yang sadis dan sebagainya. Timbullah dendam dan penasaran masyarakat ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya sesungguhnya. Nah, itu dendam yang kedua. Yang ketiga, ketika jenazah itu dibawa ke tempatnya korban, timbul lagi rasa dendam dan kebencian pihak korban kepada polisi, karena tidak boleh membuka peti mati, kemudian disuruh langsung kubur, kemudian ternyata setelah dibuka, wah, anaknya banyak luka
sehingga dia protes, merasa anaknya itu diperlakukan sangat tidak adil. Wong dia itu adalah korban, kok malah dicap sebagai pelaku pelecehan lagi. Itu sangat melecehkan ya martabat keluarga daripada korban. Makanya korban dendam ya. Kemudian dia membalik dengan tindakan, yaitu menyebarkan berita itu ke seluruh Nusantara dan ada mengundang para advokat untuk membela haknya. Sehingga dia mungkin lapor balik kepada polisi, dan itu diterima di Bareskrim tanggal 18. Jadi peristiwanya tanggal 8, dirilis tanggal 11, menimbulkan kebencian baru, kemudian dikirim ke sana, menimbulkan kebencian baru dari pihak keluarga, dan tanggal 18 itu membuat laporan polisi yang wujud daripada kebencian keluarga atau dendam kepada polisi dan kepada Sambo yang mengecap putranya, yaitu untuk dianggap sebagai penjahat gitu, dan kemudian mati tertembak oleh Baradae. Itu timbul lagi dendam lagi. Nah, kemudian berjalanlah itu penyidikan. Sementara publik bertanya-tanya, itu menambah kebencian atau dendam masyarakat kepada polisi. Bukan hanya kepada yang bersangkutan, yaitu korban, tetapi juga para pengamat. Semua pada menyoroti, ini polisi kok brengsek betul kan gitu kan. Masa cuman polisi banyak segitu, kerjanya cuman seperti itu gitu. Ini kasus ringan kok masa nggak bisa dibuka gitu. Bahkan yang dendam juga benci juga bukan hanya kalangan pengamat, kalangan para purnawirawan, para orang keluarga besar polisi pun juga menyesalkan dan benci juga itu kepada polisi. Kenapa kok sampai gitu gitu, memalukan, ini aib dan sebagainya. Timbul lagi rasa dendam dan benci, dan juga penasaran untuk mencari jawabnya. Seiring dengan berjalannya kasus itu, kemudian muncullah berita ya bahwa Baradae itu dijadikan tersangka. Lah, publik sudah agak tenang ya, karena ternyata tersangkanya sudah langsung ditetapkan. Tetapi kemudian timbul lagi kebencian dan penasaran. Itu Baradae itu menjadi tumbal kan gitu. Jadi tumbal untuk menutupi kelakuan bosnya, dan memang begitulah. Tapi waktu itu kan belum terbuka itu. Jadi timbul lagi dendam, kebencian, dan kepenasaran masyarakat bahwa itu menjadi tumbal. Akibat dengan tuduhan seperti itu, kemudian ternyata akhirnya Baradae ngaku balik kan gitu kan. Ngaku balik bahwa dia itu disuruh oleh komandannya kan gitu. Jadi dalam keadaan terpaksa. Nah, dari sekarang berubah nih akhirnya. Kebencian masyarakat sudah langsung menjurus kepada polisi, kok masih menutup-nutupi jenderalnya itu yang berbuat, sehingga timbul kebencian dengan istilah mosok jenderal kebar hukum gitu ya. Itu tumbalnya Baradae itu gitu. Itulah kira-kira ya. Tadi dendam demi dendam, benci demi benci, penasaran demi penasaran terus berkembang seiring dengan perjalanan penanganan perkara ini yang kelihatannya tidak jelas karena dari polisi sendiri nggak begitu terbuka ya. Sementara dari Komnas HAM juga gitu kan, dengan getolnya dia memainkan peranan untuk menggali apa yang terjadi sampai dia mewakili tugas polisi melakukan penyidikan. Tapi kemudian dia ketika mengumumkan masalah yang tidak menguntungkan publik, dia menjadi sasaran kebencian daripada masyarakat. Dianggapnya Komnas HAM sudah masuk angin nih gitu, membela polisi. Yang parah lagi adalah Kompolnas. Kompolnas sejak dari rilis Pak Beni itu dianggap dia corongnya polisi yang melindungi semua kejahatan polisi yang terjadi waktu itu, karena Pak Beni kan menerangkan itu yang luka itu ternyata dituduhkan oleh korban ini patah, ternyata enggak gitu. Nah, itu akhirnya Pak Beni dibenci bukan hanya oleh rakyat ya, bahkan Bapak Menko Polhukam dan orang DPR itu pun juga begitu, itu jadi benci dan dendam dengan Kompolnas. Akhirnya Kompolnas sekarang jadi dibully menjadi macam-macam lah, tapi intinya sudah nggak menghargai Kompolnas lagi. Jadi ini perkara ini memang melahirkan dendam demi dendam terus, dan penasaran demi penasaran. Kemudian akibat daripada dikerahkannya pasukan oleh Pak Sambo pada bawahannya untuk mengolah TKP dan merekayasa itu kan, akhirnya kan Bapak Kapolri menetapkan 30 orang itu kan dinonaktifkan dan dimasukkan di sana di ruang isolasi untuk diperiksa kan,
karena itu dianggap tadinya istilahnya melanggar kurang profesional, tapi jelasnya adalah mereka itu merekayasa TKP atas perintah Pak Sambo kan gitu. Itu melanggar kode etik dan juga bisa melanggar pidana. Nah ini kan kasus ini jadi akhirnya menimbulkan dendam juga bagi 30 orang itu kan. Pasti dia akan timbul benci dengan Pak Sambo karena dia gara-gara dia ikut-ikutan kan jadi tersangka, jadi terpuruk gitu. Nah, itu jadi itu timbul lagi dendam di kalangan 32 orang yang diisolasi itu. Dan kemudian seiring dengan perkembangan itu ya, Baradae itu kemudian ngoceh gitu, akhirnya kan tersangkanya ditambah, yaitu pembunuhan itu disaksikan oleh 2 orang ajudan yang lain, RR atau siapa tuh masuk lagi, udah pasti itu yang 2 orang itu tambah dendam lagi dengan bapaknya itu, akhirnya kok dia keseret-seret kan itu kan, karena dulu dia kan dipaksa untuk itu gitu. Oke, terus berlanjut, akhirnya Pak Sambo kan ngaku bahwa Pak Sambo kan ditetapkan menjadi tersangka oleh Bapak Kapolri kan, dan kemudian disebutkan juga bahwa istilahnya adalah bukan tembak menembak tapi penembakan kan gitu kan. Pelakunya adalah Pak FS dengan motif berencana kan gitu kan, dan pelaksananya adalah ajudannya kan gitu. Itu kan yang terjadi. Ini pasti menimbulkan dendam juga kan dengan Pak Sambo kan, kok saya jadi tersangka kemudian dituduhkan kayak gitu, dipermalukan di depan umum kan. Saat itu pasti dia akan dendam lagi tuh. Itu padahal waktu itu kan rakyat dendamnya bukan main kepada dia kan gitu. Dan ini juga termasuk para bawahan-bawahan yang tadinya itu merasa kurang beruntung ya dengan kekuasaan Pak Sambo itu, pasti nyukurkan tuh, syukurlah kamu gitu, makanya jangan terkebur kan gitu. jadi ini perjalanan kasus ini, drama ini isinya timbulnya dendam terus yang menebar ke sana sini, saling silih berganti gitu. Bahkan sampai terakhir pun ya, ketika Bapak Sambo itu sudah mengakui gitu ya, bahwa dia bertanggung jawab atas semua yang terjadi, minta maaf kepada masyarakat gitu kan. Itu kan sebetulnya sudah merupakan klimaks ya itu. Tapi masih tersisa dendam-dendam itu dari keluarganya misalnya. Saya tidak cukup dengan itu. Walaupun keluarganya tuh karena dendamnya dulu kan menuntut supaya otopsi dibuka kembali, dituruti oleh polisi kan gitu. Begitu dituruti ya masih kurangin, kok lama 4 minggu gitu, lagi jadi penasaran lagi gitu. Apalagi yang minta dituruti, laporan polisi dituruti gitu. Tapi ternyata kemudian kan yang terjadi bukan penganiayaan dari Magelang sampai ke Jakarta, tapi terjadinya adalah pembunuhan yang terjadi di Duren 3 itu gitu. Nah kemudian pengakuan Pak Sambo itu kan yang diungkapkan bahwa dia ternyata kejadian pelecehan itu ada di Magelang. Nah kemudian sekarang timbul lagi tuh kebencian masyarakat, dulu ngomong bohong di Duren 3 katanya, sekarang pindah lagi ke Magelang pelecehannya. Nah ini kebohongan demi kebohongan itu ya, nambah lagi kebencian. Jadi setiap item ataupun setiap perkembangan daripada kasus ini kayaknya menebarkan tumbuhnya kebencian lagi dan dendam lagi gitu secara terus-menerus, sampai kepada pengakuan Pak Sambo tadi ya, bahwa saya ikut bertanggung jawab. Itu pun sekarang masih timbul tuh penasaran dan dendam masyarakat. Karena apa? Motif yang sesungguhnya ditutup-tutupi kan gitu kan. Karena motif itu kan penafsiran ya. Penafsiran apa yang alasan sampai terjadi pembunuhan sadis itu kan gitu. Nah, kalau didalilkan cuman dengan itu, dengan pelecehan, dan itu menurut saya masuk akal ya. Itu masih kurang puas kan publik, enggak, itu masih ada lagi itu. Nah, tapi kemudian kalau dari segi penyidikan ya, dengan terungkapnya pembunuhan yang dilakukan oleh Baradae, dan itu atas tekanan Bapak Sambo, di mana juga disaksikan oleh saksi yang lain, dan diakuilah Pak Sambo memang dia yang merencanakan. Nah, untuk membuktikan kasus pembunuhan yang betul terjadi itu sebenarnya sudah cukup alat buktinya. Sehingga kalau sekarang alat bukti itu kalau direkam diramu gitu menjadi suatu berkas perkara, kira-kira sudah lengkap. Tapi kan masih dendam juga publik ini, terutama pihak korban juga. Saya masih nggak terima ini, anak saya kan dituduh sebagai itu pelecehan gitu. Itu kan menghancurkan martabat kita semua gitu. Jadi ungkap dong itu.
sebetulnya motifnya itu apa gitu. Ya masih belum terima juga, itu masih penasaran, dendam dan benci itu masih ada gitu. Nah belakang lagi muncul lagi ini Baradae kan waktu itu terbuka katanya karena pengacara Pak siapa tuh yang dari Manado yang gondrong itu ya. Kan dia kan ngomong di mana-mana menyampaikan ini bahwa dia ngaku begini, ngaku begitu. Nah, kayak gitu kan. Ini rupanya bikin jengkel dari penyidik juga. Ini kok orang sok tahu kok ngomong dia jasa dia, padahal itu mengungkap itu kan juga jasa daripada tim sus yang meriksa itu kan. Tapi diakui karena dia pengacara itu ngomong gitu. Nah, sudah terjadi sedikit perdebatan pendapat itu antara Barreskrim dengan penyidik dengan advokat ya, dianggap terlalu berlebihan itu. Menurut ini polisi mungkin pandangannya kok melanggar etika gitu. Belakangan timbul berita kemarin baru itu pengacara Baradae mencabut pengacara yang baru itu yang gondrong itu. Padahal dulunya kan sudah mengundurkan diri yang pertama. Ganti itu dan yang ganti itu kan polisi itu yang pengacara yang gondrong itu, saya lupa namanya, angel soalnya. Terus itu ternyata dicabut, nyabutnya pakai surat ketikan, si Baradae cuma tanda tangan. Nah terus advokat itu kalau ngomong biasanya kalau dia nyabut beneran dia nulis sendiri tuh, nggak pakai bahasa gitu. Ini pasti dipaksa oleh polisi gitu. Apapun alasannya, kenyataannya itu kan dicabut juga kan advokatnya. Kan ini timbul lagi kebencian dan dendam lagi dari advokat itu, nuntut 15 triliun ke Pak Kapolri itu kan. Itu kayak gitu. Jadi akhirnya ini kasus ini walaupun sudah sampai selesai sekarang pun tuntas kalau dari aspek penyidikan 340-nya ya, itu tuntas gitu. Masih timbul kebencian dan dendam. Dan semalam diumumkan lagi bahwa kasus yang pelecehan dan penodongan itu dihentikan kan itu kan. Saya ditanya waktu itu, bagaimana Pak kok lambat gitu ya. Kalau saya pribadi sih menghentikan kasus pelecehan dan penodongan itu mestinya bisa dilaksanakan hari Senin itu juga waktu itu, karena kan dituduh menodong, melecehkan. Yang dituduh sudah mati, saksinya ada di situ, barang buktinya ada tapi senjata gitu kan. Kan kalau saksi di dalam itu kan cuma ibu itu sama Brigpol Yosua, dan Yosua yang sebagai pelaku sudah mati, ya otomatis kasusnya kan ditutup gitu aja kan. Jadi yang ditutup tadi malam itu mestinya bisa ditutup tanggal 11. Cuman karena penyidik ini mendasari laporan polisi yang tanggal 18 yang dibikin oleh korban itu, maka itu baru ditutup sekarang setelah lengkap penyidikannya itu. Sebetulnya kalau dulu itu ya bisa ditutup, tapi kenapa enggak? Nah, supaya ini penjelasan gini, bahwa dulu ketika terjadi kasus tanggal 8 itu TKP bukan diolah oleh penyidik polisi, yang orang-orang bilang itu mesti penyidik, kan bukan, itu kan kelompoknya Pak Sambo itu untuk menutup rekayasa, untuk mendukung ya rekayasa mengenai kasus yang dibikin oleh Pak Sambo itu. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi kasus ini sekarang menurut saya sudah selesai, tapi masih menyisakan kebencian yang baru muncul, dendam yang belum terlampiaskan, dan rasa penasaran dari masyarakat. Nah, kapan ini kira-kira akan berakhir ya? Menurut hemat saya ya, kalau polisi tidak cepat-cepat memberkas ini dan menyampaikan ke pengadilan, pasti itu dendam, kemudian kebencian, kemudian penasaran itu akan terus menyertai kasus ini gitu. Nanti apabila kasusnya segera dikirim ke kejaksaan dan di pengadilan, maka rasa penasaran itu publik itu akan terjawab dengan mengikuti persidangan-persidangan yang sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Jessica dulu itu gitu. Tapi kemudian kebencian bisa tidak akan lagi tertuju pada polisi yang dianggap bohong terus itu. Jadi gitulah kira-kira ya. Jadi saya hanya ingin dengan uraian ini ingin menyampaikan pesan pada masyarakat ya, bahwa kasus yang ini memang kasus sangat menarik ya, seksi, apalagi menyangkut pejabat tinggi di polisi, dan ini menjadi aib polisi ya, otomatis jadi aib polisi. Tapi syukurlah bahwa dengan gentle tuh Pak Sambo akhirnya mau mengakui dan mau bertanggung jawab. Itu setidak-tidaknya sudah menepis ya tuduhan publik atau pasangan publik bahwa polisi semua seperti Pak Sambo itu.
Ternyata kasus ini adalah hanya gara-gara segelintir Pak Sambo yang khilaf, emosional, tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya dia bertindak eksesif gitu, terbunuhnya brigadir polisi itu dengan sadis seakan-akan. Tapi kemudian Pak Sambo ingin menutupi ke perbuatannya itu dengan mengarahkan anggota yang 30 orang itu untuk menutupi dengan skenario yang bikin cepat sehingga tidak sempurna. Skenario-nya kan jadi skenario yang orang yang bodoh itu, sangat naif gitu, sehingga itu menimbulkan kebencian dari kita semua juga tuh. Polisi, kenapa kok polisi dipermalukan dengan skenario yang bodoh itu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ya diakui semua, mudah-mudahan publik bisa membaca itulah yang terjadi sebetulnya. Adapun mengenai motif yang tersembunyi itu pasti akan terus bergulir ya, sampai nanti itu kasus itu disidangkan dan publik bisa melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi dari cerita dalam persidangan itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan terakhir saya juga pesan pada polisi, jadikanlah ini sebagai suatu pelajaran bahwa kita semua ini kemarin hampir tercemar habis ya gara-gara tingkah seorang pembesar yang khilaf itu. Tapi kemudian disertai dengan cara polisi yang memberitahukan pada publik untuk menyampaikan apa yang ditutup-tutup itu kemarin itu masih terlalu lamban gitu, sehingga kalah cepat dengan munculnya viral yang ada. Saya sarankan kalau memberitahu pada publik mengenai perkembangan kasus itu, contoh aja itu Komnas HAM kayak gitu. Apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu sebetulnya apa yang harus dikerjakan oleh polisi. Itu. Jadi tolonglah cara memberitahukan pada publik itu, memanage publik itu, polisi penting ya, di samping bisa mengungkap kasusnya dengan cepat, juga memanage publik itu supaya tidak bertanya-tanya dan tidak menimbulkan viral yang merugikan polisi. Saya kira itu, mudah-mudahan tidak kecewa ya dengan cerita yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam jumpa kembali dengan POP. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.